Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik senyum hangat seorang sahabat, tersimpan tragedi yang tak terbayangkan? Bahwa di balik aroma kopi yang harum, tersembunyi racun yang mematikan? Kasus ini bukan sekadar tentang kematian mendadak di sebuah kafe mewah. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang dikhianati, hukum yang diuji, dan kebenaran yang tak pernah benar-benar jelas. Sebuah tragedi yang mengguncang nurani bangsa, kasus pembunuhan dengan racun sianida. Dan dalam hukum Indonesia, pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa yang diatur mulai dari pasal 338 hingga pasal 340 KUHP pasal 340. Khususnya, menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kasus Mirna Salihin dituduhkan sebagai bagian dari kategori ini. Sianida adalah salah satu dari 10 racun paling mematikan di dunia. Hanya dengan 200 hingga 300 mg, zat ini mampu menghentikan sistem pernapasan seluler dan menyebabkan kematian dalam hitungan detik. Sianida bekerja dengan memblokir kemampuan sel untuk menggunakan oksigen. Organ seperti otak dan jantung, yang sangat bergantung pada oksigen, akan lumpuh total. Pada tubuh manusia, ini berarti napas berhenti, detak jantung melambat, dan akhirnya kematian. Dalam kasus Mirna, ditemukan 15 gram sianida di dalam sisa kopi. Tapi, hanya 0,2 mg di lambung korban. Lalu, kemana racun itu pergi? 6 Januari 2016, Jakarta. Jessica Kumala Wongso, sahabat lama Mirna, mengajak dua temannya berkumpul di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Dia tiba lebih dulu, memesan 3 minuman dan 1 es kopi Vietnam untuk Mirna. Beberapa menit setelah meminumnya, Mirna kejang, kesulitan bernapas, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Publik gempar. Media mengangkat kisah ini tiap hari. Jessica ditangkap 24 hari setelah kejadian dan didakwa atas pembunuhan berencana. Tapi proses hukum tak semulus yang dibayangkan. Dalam kasus ini, autopsi tidak dilakukan karena penolakan pihak keluarga. Ditemukan bahwa bibir dalam korban membiru dan lambungnya terkorosi, indikasi kuat paparan zat beracun. Uji forensik menunjukkan 15 gram liter natrium sianida, NaCN, pada sisa es kopi, tetapi hanya 0,2 mg/liter ditemukan dalam lambung korban. Perbedaan tajam ini menjadi titik kritis. Analisis toksikologi forensik sangat diperlukan untuk menilai apakah racun benar-benar masuk ke peredaran darah atau hanya tertinggal di lambung. Tanpa autopsi, hasil toksikologi menjadi satu-satunya pijakan ilmiah. Kasus ini membuktikan satu hal, keadilan tidak selalu berarti kebenaran telah terungkap. Jessica dihukum penjara 20 tahun, namun masyarakat masih terpecah antara yakin dan ragu. Apakah dia pelaku yang cermat? Atau justru korban dari sistem hukum yang terburu-buru? Hukum harus berpijak pada fakta, bukan asumsi. Bukti, bukan persepsi. Dan kebenaran, bukan sekadar opini publik. Kisah Mirna dan Jessica adalah pelajaran bahwa dalam setiap tragedi, kita harus berani bertanya lebih jauh. Bukan hanya siapa yang bersalah, tapi apakah kita sudah cukup adil untuk menyimpulkan.